نصلي ونكرم ونعظم ونصلي ونسلم ونكرم ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل البرية وعلى آله وأصحابه سادة القادة أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان وتحية فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتين وكرمين والمحترمين أيها الحبيب المحبوب وكافة الأساتذة والحجاج, para habaib yang hadir bersama kita ini di antaranya adalah Habib Salim bin Alwi Al-Aidrus, Al-Habib Mustafa Habib Lutfi bin Usman bin Abdurrahman Al-Mawar, dan Habib Mustafa dan beberapa dan para habaib, para asatidz yang hadir bersama kita juga adalah Ustaz Sultan, Ustaz Ujang, Ustaz Ade Kurniawan, Ustaz Sultan Usman, dan para asatidz, para hujjah yang lainnya. Yang malam saya tidak sebutkan satu persatu namanya dan sedikit pun tidak boleh ada sahabat dan ta'lim saya benar-benar terangkan beliau semua selalu dalam lindungan daulah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu fi hayatihi amin ya rabbal alamin. Amin. Dan yang saya hormati saya mulia ketika para hadirin sekalian jemaah Masjid Al Israel, semoga kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia. Dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dengan Nabi yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila kita iringkan, kita aturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, majelis kita tadi diawali dengan pembacaan Maulid Siddiqullah, mudah-mudahan dengan barokah Rasulullah, dengan barokah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, semoga mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa istri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati dan pikiran kita di dalam dengan nur dan ilmu dan iman dan amal dan yakin dan ikhlas. Ya ma'rifatillah, ya ma'rifatil nabi, ya mahabbatillah, ya mahabbatil nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita sebanyak-banyak taufik hidayah riayah wal nihayah. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit ataupun orang tua, saudara, anak, istri yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan dan kekuatan Allah halan wa batinan. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan istiqamah Allah halan wa batinan. Semoga Allah luaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, urusan duniawi maupun urusan ukhrawi kita, dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, dan istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah, penyakit. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kubur kita kelak bersama dari tempat surga Allah, Allah tuntut menjadi jinnah, dan menguburkan kita kelak bersama baginda bersama Muhammad SAW, mujahid Nabi, berhati salat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini malam adalah malam tawakuf ya. Tawakuf untuk sementara karena menjelang menyambut bulan suci Ramadan ya. Di malam maaf afwan, ada mungkin ada kita ngobrol kita belum ya, karena kita mau tawakuf, ada mau menjelaskan sedikit saja ya. Waktu mau menjelaskan sedikit saja mengenai diantaranya mengenai bulan suci Ramadan dan juga mengenai salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad SAW, yang mana ini kita masih berada di dalam bulan Sya'ban. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam hitungan hari. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita berikan kekuatan Allah dan baginda. Amin. Kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan penuh dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin sekalian, di dalam bulan Sya'ban sendiri ya, pernah sampaikan bahwasanya di antaranya di dalam bulan Sya'ban ini yaitu ada turunnya ayat salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini ayat semuanya hafal. Ini ayat semuanya sering kali dengar, semuanya tahu. Cuman pengamalan dari ayat ini yang masih sangat minim ya. Ini bulan Sya'ban.
Ini bulan-bulannya Rasulullah. Kama qala Nabi SAW, wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Dan setelah Anda sampaikan waktu itu dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya menurut keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Kastalani, menurut riwayat dari Abu Zar Al-Harawi, bahwasannya di dalam bulan Sya'ban ini, di dalam tahun kedua dari hijrah Rasulullah SAW, turunlah ayat salawat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah ini kita di dalam bulan Sya'ban, kita mau baca nggak salawat dan salam, mau meningkatkan nggak, maksudnya lebih meningkatkan lagi untuk menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu manfaatnya, faedahnya luar biasa untuk diri kita. Dan kita mau masuk di bulan suci Ramadan, apa yang kita siapkan? Mau menyiapkan, kita nggak ada persiapan, mau biasa aja masuk bulan suci Ramadan, sangat rugi kita. Mumpung ini masih di dalam minggu-minggu terakhir, pekan-pekan terakhir dari bulan Sya'ban, ya, kita tingkatkan untuk menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis-hadis mengenai keutamaan, kemuliaan, keagungan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ana yakin antum semua sudah sering kali dengar. Ya, sudah sering kali dengar mengenai keagungan, kemuliaan, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga oleh ulama-ulama kita dan dari ulama-ulama salaf kita mengenai keagungan, kemuliaan, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari ayatnya saja kalau kita pahami dari ayatnya, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala Rabbul Alamin, dan seluruh malaikatnya, nggak ada yang tahu jumlah malaikatnya Allah, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Begitu banyaknya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bersolawat dan salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antum bayangin malaikat itu gimana coba banyaknya, nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril solawat kepada Rasulullah, malaikat Malik solawat kepada Rasulullah, malaikat umpamanya Israel solawat kepada Rasulullah, Munkar Nakir solawat kepada Rasulullah, dan malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak, semuanya salawat dan salam, menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Dan kita udah di dalam bulan Sya'ban, katanya bulan Sya'ban bulan Rasulullah, kita tahu ayat itu turun dalam bulan, ayat salawat turun dalam bulan Sya'ban. Kita petantang-petantang biasa aja, nyantai ya. Salawat mah sekedarnya aja, cuma dalam salawat doang. Rugi. Apakah kita ada jaminan bahwasanya kita akan menemui bulan Sya'ban lagi? Kita aja nggak tahu masuknya bulan Ramadan kan, wallahu a'lam. Ya, nah, makanya kata Nabi, tingkatkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Sambungkan hati kita, disambung terus Rasulullah. Sambungkan hati kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antara hadis sudah banyak, ada satu aja hadis yang mau Anda sampaikan, yang mungkin ada dua lah mau sampaikan malam ini. Satu hadis dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ya. Surah Al-Anqala ba'du sahabat di Rasulullah SAW. Jadi berkata sebagian dari sahabat Rasulullah SAW kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata sahabatnya Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW, Sallallahu asra liman shalla 'alaika marrah wahidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat 10 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, sebagian dari sahabatnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat 10 kali bagi orang yang bersolawat kepada Anda ya Rasulullah 1 kali. Ya, shalla 'alaika marrah wahidah. Nah, ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat 10 kali bagi orang atau untuk orang yang bersalawat kepada Anda 10 kali ya Rasulullah. Lalu dilanjutkan oleh sahabatnya Rasulullah, hal dzalika liman kana hadirul qalb. Ya Rasulullah, apakah hal itu untuk orang yang bersalawat kepada Engkau dengan hadir hati? Apakah Allah baru akan berselawat 10 kali dengan selawatnya seseorang 1 kali kepada antum ya Rasulullah, dengan orang itu berselawat kepada antum itu dengan hadir hati? Itu pertanyaan sahabat. Qala Nabi SAW, jawab oleh Rasulullah SAW. Bersabda Rasul, la, enggak. Bal huwa likulli musalli
ala ghafilin. Enggak kata Rasulullah. Akan tetapi hal itu ya, itu untuk setiap orang yang berselawat kepadaku ala ghafilin, dengan lalai, dengan tidak hadir hati, dengan tidak ikhlas, dengan minta dipuji, dengan bangganya dia salawat dan salam. Ini ala ghafil. Rasulullah jelaskan dalam hadisnya. Ya. 10 kali Allah akan membalas salawat 10 kali untuk setiap orang yang bersalawat kepadaku 1 kali dengan lalai, dengan gak hadir hati, dengan gak ikhlas, dengan bawahnya, dengan bangganya dia baca salawat. Gue bangga baca salawat. Dapat 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh bayangin. Maka dia bilang rugi, sangat rugi orang yang di dalam bulan Sya'ban ini dia berleha-leha tidak meningkatkan membaca salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kelewat bulan Sya'ban, lewat aja habis masuk Ramadan udah nyantai lagi, puasa aja lah, haus. Lebaran ada baju baru. Begitu aja, tidak tiap tahun enggak ada peningkatan. Bagaimana nanti kita kapan sampainya kepada Allah, kapan sampainya kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa yu'tihillahu amsal al-jibal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang ini tadi amsal al-jibal. Itu pahalanya seperti gunung-gunung. Bukan satu gunung-gunung. Jibal, jamak ya, bergunung-gunung pahalanya. 1 kali sholawat kepada Rasulullah dengan lalai, dengan gak hadir hati, ya, enggak khusyuk. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Dan seluruh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, berdoa untuk dia. Bayangkan itu, berdoa untuk dia, untuk orang tadi, ya, wa tastaghfiru lahu, dan memohonkan ampun kepada Allah SWT untuk orang itu, untuk orang yang selawat tadi. Ya. Ini orang yang nggak ada hati nih, dia baca selawat udah hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, lagi bawa motor, lagi bawa mobil, lagi jalan kaki, lagi dia dagang, umpamanya. Dia baca selawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu aja dia jalan mana? Dia baca. Itu ganjarannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang enggak hadir hati. Sabdanya Rasulullah SAW jelas. Lalu bagaimana dengan orang yang hadir hati? Lalu bagaimana dengan orang yang hadir hati, yang ikhlas, yang khusyuk, yang dia ada zauq, ada syauq, ada kerinduan kepada Rasulullah SAW, ada kecintaan, ada mahabbah kepada baginda besar Muhammad SAW. Dan juga oleh Rasulullah SAW, wa amma idza kana hadir al-qalbi waqta as-salati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah Ta'ala. Dan adapun kata Rasulullah, ya, jika orang yang berselawat ini dia dengan hadir hati, ketika dia selawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah Ta'ala, maka tidak ada yang tahu hal itu, maksudnya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan semuanya, dari Sayyidina Jibril terus sampai seluruh malaikat-malaikat yang lain yang pangkat paling rendah, ya, dari pangkat paling tinggi malaikat yang jumlahnya gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya dikumpulkan untuk ditanya apa yang akan Allah berikan. Apa yang akan Allah berikan untuk ini orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan hadir hati. Gak ada yang tahu di malaikat. Seluruh malaikat gak ada yang tahu. Ahlan wa sahlan marhaban al-mukarram wal mutarram al-habib Fuad al-Syahab. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Seluruh malaikat itu gak ada yang tahu. Bayangin itu. Ya. Sebegitu banyaknya malaikat tuh nggak ada yang tahu. Jangan kata orang,
Allah yang jumlahnya nggak ada yang tahu, bertriliun-triliun, ribuan triliun, semuanya nggak ada yang tahu berapa pahala, berapa besar ganjaran yang akan Allah berikan untuk orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan hadir hati. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan pernah jelasin dulu bagaimana keterangan dari Ibnu Athaillah, ya, apakah seandainya ya satu sholawatnya Allah SWT itu bukan seandainya, bahkan sesungguhnya satu sholawatnya Allah SWT kepada seorang hamba, bila kita atau terhadap diri kita, satu kali sholawatnya Allah kepada diri kita, bila kita beribadah seumur hidup kita dihabiskan full untuk taat kepada Allah SWT, zahiran wa batinan, bukan zahir doang, bukan batin doang, zahiran wa batinan, belum sebanding dengan satu sholawatnya Allah. Ini 10 sholawat Allah untuk kita. Satu kali kita sholawat kepada Rasulullah dengan lalai, nggak hadir hati. Lalu bagaimana kalau kita baca sholawat dengan hadir hati? Karena Allah, karena cinta kepada Rasulullah, karena kerinduan kepada baginda besar Muhammad SAW, nggak ada yang tahu ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di dalam hadis yang lain, baginda besar Muhammad SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, bersalawat kepadaku 1000 kali, ya, dia tidak akan mati sehingga dia akan diberikan kabar gembira dengan surga. 1000 kali. Wah, kalau gitu deh, udah deh, karena baca salawat 1000 kali, kagak sholat, kagak puasa, kagak zakat, kagak haji, salah. Bukan begitu memahami hadis Rasulullah. Ya, orang yang dia menjalankan perintah Allah semua, sholat dia jalani, puasa dia jalani, zakat kalau sudah wajib dia keluarkan, haji wajib bagi dia laksanakan. Tapi ya, kalau orang sudah menjalankan semua ibadah secara zahir ini, pasti ada kekurangannya. Banyak hatinya, sholatnya bertambah-tambah, hatinya kemana-mana pada sholat, khusyuknya kemana dalam sholat. Tapi dia laksanakan secara syar'i, gak tinggal dia. Ya enggak? Puasa, dia puasa, cuman hatinya belum puasa. Baru fisiknya aja puasa, lidahnya belum puasa, ya, masih ngomongin orang bulan puasa. Ya enggak? Zakat masih ada riaknya dan lain sebagainya. Hajinya pun begitu. Tapi kalau dia isi dengan sholawat 1000 kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan mati kecuali dia akan diberikan kabar berita gembira dengan surga. Bagaimana? Kan dulu pernah jelasin bagaimana ketika kalau orang meninggal, baik muslim ataupun kafir, ya, mukmin atau kafir, pasti 2 malaikat turun, Israel dan Jibril. Israel sejelas eksekutor, nyambut, enggak jadi jawab. Lalu Jibril apa tugasnya? Jibril itu akan menunjukkan kemana tempat kembalinya. Bila orang ini orang yang matinya su'ul khotimah, orang kafir, orang fasik, munafik, naudzubillah min dzalik, ya, Jibril akan menggunakan sayapnya yang kiri. Itu juga apa dilihatnya? Neraka. Ya. Tapi kalau yang meninggal ini, yang meninggal adalah orang yang beriman, dia baca salawat 1000 kepada Rasulullah SAW, dia laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia jauh apa yang dilarang oleh Allah SWT, dia baca salawat dan kepada Rasulullah, dibukakan sayap yang kanan oleh Maka Jibril, dikasih lihat di kabar gembira tempat dia balik. Nih balik. Dikasih lihat apa? Surga. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kalau orang beriman dicabut dulunya, itu laksana dicabutnya rambut dari tepung, gak ada rasa, karena dia sudah dikasih lihat surga. Takjub dengan melihat keindahan surga yang tak terbayangkan, tidak terbisa dan tidak bisa diukur dengan imajinasi. Adanya hayal sehebat-hebatnya daya hayal manusia tidak akan mampu untuk menghayalkan mengenai keindahan kehebatan daripada surga Allah. Gimana nggak takjub? Takjub dicabut dulunya, nggak ada rasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah itu
sholawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ya hadis-hadis dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya sholat alayya faqad ahta'a tariqal jannah." Dahsyat kan? Ya. Jadi maksudnya apa? Dan di dalam hadis ini kata Rasul, barang siapa yang lupa sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka sungguh salah, tersalahkan jalan menuju surga. Jadi sesat. Oh cukup dah, sholawat cuma di dalam sholat aja. Sholawat nggak cukup. Memang sholat kita sudah yakin benar. Tahajud bagus. Sholat sunnah awabin, qobliyah, ba'diyah bagus. Tapi kalau kita meninggalkan sholawat dengan harap cuma ngandani sholat itu aja, ya, nggak bakal naik dah. Sholat itu sudah, dosa ngandarin amal sholat sudah. Kalau kita tidak ada harap, tidak di dalam hati kita tidak ada berharap kepada Rasulullah, bahaya. Siapa yang menolong kita di akhirat kecuali baginda besar Muhammad SAW. Jadi gimana? Ya itu, perbanyak sholawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum aliyya sholatan." Sesungguhnya manusia yang paling utama dekat denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kalau kita mau selamat di akhirat, syaratnya satu, cuma dekat sama Rasulullah. Gimana supaya kita bisa dekat sama Rasulullah? Berbanyak salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Li anna kathratas shalat alaihi tadullu ala sidqil mahabbah wa kamalil waslah. Karena banyaknya salawat kepada Rasulullah SAW itu menunjukkan benarnya mahabbah. Itu mahabbah, cinta sama Nabi, salawatnya seuprit. Gimana benarnya mahabbah, benarnya cinta kita kepada Rasulullah SAW? Oh, anda jalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, kada bisa kalau lepas dari sholawat. Ya, menjalankan sunnah Rasulullah, baca juga dong sholawat dan salam kepada Rasulullah. Karena jelas di dalam kita disebutkan lihat kata Allah, "Salat 'alan nabi alaihi tadullu 'ala sidqil mahabbah." Yang menunjukkan benarnya mahabbah kepada baginda, benarnya cinta kepada baginda besar Muhammad SAW, ya, dan sempurnanya wasilah, ya, hubungan, jalinan dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita berlepas dari salawat dan salam pada Rasulullah. Untung masih kita berada di dalam bulan dan Sya'ban, ya. Maka perbanyak tingkatkan salawat dan salam pada Rasulullah untuk persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu, Allah dan seluruh malaikat-malaikat Allah SWT bersalawat untuk dia 20 kali. Tadi 10, inilah lain hadisnya 20 kata Rasulullah SAW. Walam yamut hatta yubashshara bil jannah. Tidak akan mati dia sampai dia diberikan berita gembira mengenai surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan, ya. Banyak sekali riwayat mengenai keagungan dan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan adalah bulannya umat, sebagai hak sabdanya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada di dalam kitab disebutkan kenapa sih umat manusia ini diwajibkan untuk berpuasa. Dulu pernah Anda jelaskan, ya, dalam beberapa tahun yang lalu, biasanya kalau masuk bulan suci Ramadan mau masuk maka aku akan kasih tahu, jelasin buat dia lebih ingat lagi. Jadi, ya, disebutkan di sini wasabahu
Wa sababuhu anna Adam lamma akala min asy-syajarati baqiyatul aklah fi jasadihi 30 yawman. Ketika sebabnya itu sesungguhnya Nabi Allah Adam alaihissalam makan dari pohon apa? Hah? Pohon huli. Enggak, makan dari pohon huli bukan pohon duku. Nggak bisa lupa sampai dulu orang berapa tahun yang lalu itu kita pengajian di mana? Di Depok Timur, di Polsek apa di mana? Cerita Polsek, ibu katanya Nabi Allah Adam makan pohon duku. Duku Palembang. Aduh. Buah huli, pohon huli. Nah, Nabi Allah Adam makan buah huli. Dia makan buah huli ini, beliau makan buah huli itu menyisa, mengendap sisa makanan ini di dalam tubuhnya selama 30 hari. Jadi kita itu kalau makan aja kan ada efeknya. Kalau kita makan kambing efeknya apa? Pedas. Panas kan? Bawaannya. Nah, gitu. Enggak kata yang dijual. Dia uduk deh. Nah, itulah banyak makan kambing. Dia uduk kan. Jadi efek gitu. Nah, begitupun juga ya, kita makan Nabi Allah Adam makan buah huli itu mengendap sisa makanan itu, sisa buah huli di dalam jasad Nabi Allah Adam selama 30 hari. Falamma sofa jasaduhu minha taballahu alaihi. Maka ketika telah bersih, telah suci jasad Nabi Allah Adam alaihissalam ya, dari sisa makanannya tadi, yaitu buah huli tadi, taballahu alaihi, baru Allah mengampuni. Ya, taballahu alaihi. Allah dia meminta apa? Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Fa furidu alaihi fa furidu ala zurriyyatihi siyamun salasina yauman. Lalu Allah fardukan anak keturunannya, berarti seluruh umat manusia ini untuk berpuasa 30 hari. Tetapi 29, 30 kita ngeket dulu lihat hilal kan. Saya nggak ada lihat ya, wow 29 atau 29 masuk belum nih, belum, ternyata di hari masih jauh, belum sampai 30 hari gitu ya, 29, 30. Jadi sebabnya itu, ini menurut keterangan dari Imam As-Suhaimi ya. Jadi karena mengendapnya 30 hari, lalu Allah terima taubatnya setelah bersih selama 30 hari bersih, baru Allah terima taubatnya Nabi Allah Adam, lalu dipadukan Nabi Allah Adam dan anak keturunan Nabi Adam semuanya untuk berpuasa selama 30 hari. Makanya kalau kita lihat ayat perintah daripada puasa ini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, yang difardukan diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu juga wajib puasa, bukan kita aja. Ya Allah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, seluruh umat-umat terdahulu diwajibkan untuk berpuasa. Berarti semuanya diwajibkan, anak keturunannya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, tapi kita lebih khusus lagi, dapat istimewaan, kita dikasih fasilitas wajib kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan yang khususannya hanya Allah berikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Makanya dalam hadisnya Rasulullah SAW bil hadis, "Idza kana awal lailatin min Ramadan futihat abwabus sama fala yumlaku minha babun hatta yakhruju akhirul lailah." Hadis Rasulullah SAW, jika telah masuk ya, jika masuk awal daripada bulan Ramadan, malam pertama dari bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu langit, semua dibuka pintu-pintu langit oleh Allah SWT dan tidak akan ditutup ya pintu-pintu itu sampai keluar dari malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Nah, ini insyaallah ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mengisi saat di bulan suci Ramadan, dan kita mengisi bulan suci Ramadan itu dengan ketaatan, amal ibadah, wahiran wa batinan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kekuatan istiqomah wahiran wa batinan. Dan sebelum anak tutup ya mau masuk bulan suci Ramadan, saya
Sayyid Muhammad bin Alwi bicara berarti secara pribadi memohon maaf kepada antum semuanya, mohon dimudahkan untuk maafnya seluas-luasnya apabila ada kata salah ucap, salah kata, salah sikap dari anda, dari bagian dan antum semua yang hadir di sini pernah hadir di majelis sana ini semuanya ya. Anda sudah di dalam hati Allah syahid yang memaafkan semua kekhilafan dan salah kayaknya ada salah-salah kayaknya ada salah minta maaf Allah untuk mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah SWT di dunia dan sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Amin. Ini nanti kita talim berarti tutup dulu sampai nanti bulan Syawal. Informasi selanjutnya menyusul. Atau bulan Syawal yang kapan ya? Tahun ini betul-betul. Insya Allah dan Syawal sudah buka lagi. Kita selesaikan kitab kita Sadul Idhikar ya, karya dari Muhaddam sudah hampir selesai kan. Pasal yang terakhir itu insya Allah nanti di bulan Syawal kita selesaikan. Selanjutnya kita nanti akan ganti. Setelah itu kita akan ganti kitab ya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim